pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok, Renungan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Saya menyampaikannya di Jalan Panjang depan bengkel Suzuki RMK, karena saya sedang servis mobil, sehingga saya ada waktu untuk membuat karedok ini, tapi di pinggir jalan. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Kita sudah sampai di Keluaran 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Keluaran 9 ayat 8 sampai 12. Tulah ke-6, bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi tulah ke-6 itu bara. Bara itu adalah semacam sakit bisul, ya. Kalau kita lihat sakit bisul itu bara, ya. Jadi kalau istilah umumnya itu bara, tapi sebenarnya itu bisul, ya, bisul. Kemudian Musa dan Harun itu mengambil jelaga itu, ya. Kalau jelaga seperti lem, ya, pada masa itu jelaga itu, dan dihamburkan ke udara, dikatakan di depan mata Firaun, sehingga itu menjadi debu, dan ya debu meliputi seluruh tanah Mesir. Dan dari debu itu akan nempel di dalam tubuh orang Mesir dan akan muncul penyakit bisul, dan dikatakan kemudian bisul itu akan pecah, ya, gelembung seperti orang kebakar gitu, ya. Kulit-kulitnya itu pada bergelembung, ya, sakit bara, sakit bisul. Dan itu menimpa, dikatakan, seluruh tanah Mesir. Jadi banyak ada yang sakit, ya, bisul-bisulan itu, ya. Jadi dikatakan tidak hanya pada manusia tapi juga binatang di seluruh tanah Mesir. Jadi ingat, di seluruh tanah Mesir, ya, orang Israel nggak kena. Jadi semua yang kena itu adalah orang-orang Mesir. Bahkan dikatakan di sini ahli-ahli Mesir itu, ya, seperti tukang tenun, dukun-dukun yang dipakai oleh Firaun itu juga tidak luput dari sakit bara, dikatakan. Ayat 11 tuh, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir, ya. Jadi tidak terkecuali. Kalau tulah 1, 2, 3 ahli-ahli itu memang tidak kena, ya, dengan tulah. Tapi pada saat tulah ke-6 ini bara, ahli-ahli mereka pun juga kena, ya. Tukang-tukang sihirnya juga kena pada bisulan itu, ya. Jadi tanpa kecuali memang di tanah orang Israel, ya, mereka nggak kena itu. Jadi yang kena semua orang Mesir. Nah, itu sebetulnya tulah yang cukup harusnya membuat Firaun itu tahu bahwa memang Tuhannya orang Israel itu, ya, Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi faktanya sebutkan ayat 12, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang tadi difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi faktanya memang Firaun tetap tidak mau, ya, mengizinkan orang Israel itu untuk pergi dari Mesir dan beribadah di tanah Kanaan. Tetap dia mengeraskan hatinya, katakan, dan tidak mengizinkan, tidak mendengarkan mereka.
dan tidak mengizinkan mereka untuk pergi. Ya itu loh, biasa ya. Jadi kalau memang masih merasa kuat ya, apapun penderitaan ini ya tetap tidak ditaati. Jadi itu juga pelajaran ya buat kita bahwa sebaiknya kalau memang sudah banyak mengalami hal yang kurang menyenangkan ya segera bertobat, jangan nunggu-nunggu sampai ada kesusahan yang lebih besar. Lebih baik segera bertobat kalau memang